Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Arafi. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep, tujuan, dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Sebuah materi penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang demokratis dan berkeadaban. Kita akan masuk ke segmen pertama, yaitu penjelasan tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Oke. Pendidikan kewarganegaraan atau disingkat PKN adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, PKN membantu mahasiswa untuk yang pertama, mengenal jati diri keindonesiaan, yang kedua, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan yang terakhir, serta mencintai tanah air dengan semangat Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik berkembang secara utuh, baik spiritual, sosial, intelektual, hingga moral. Lanjut, kita akan masuk ke segmen 2. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu membahas tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebanggaan dan cita tanah air. Dengan mempelajari PKN, mahasiswa diharapkan pertama, menjadi warga negara yang demokratis, kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, ketiga, menghargai keberagaman dalam bingkai persatuan. Dengan kata lain, PKN tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kedisiplinan, dan bertanggung jawab sosial. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Di sini segmen ketiga akan membahas tentang fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi PKN sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa fungsi antaranya: pertama, sebagai pembentukan karakter, membangun kepribadian yang Pancasilais. Kedua, sebagai landasan moral, menanamkan nilai etika dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga, sebagai penguat jati diri agar mahasiswa tidak kehilangan arah di era globalisasi saat ini. Dan yang keempat adalah sebagai sarana dan bela negara. Di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi PKN sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa fungsinya antara lain: yang pertama, sebagai pembentuk karakter, membangun kepribadian yang Pancasilais. Kedua, sebagai landasan moral, menanamkan nilai etika dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga, sebagai penguat jati diri, agar mahasiswa tidak kehilangan arah dalam era globalisasi. Yang keempat, sebagai sarana bela negara, karena PKN termasuk salah satu bentuk keikutsertaan dalam pertahanan negara sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dan kita akan masuk ke segmen 4. Dalam segmen keempat, kita akan membahas mengapa PKN penting bagi mahasiswa. Sebagai calon sarjana dan profesional seperti kita sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial, nasionalisme, dan integritas. Melalui PKN, kita dilatih untuk berpikir kritis terhadap isu kebangsaan. Kedua, kita harus peduli terhadap keadilan sosial dan penegak hukum. Dan terakhir, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, kita bisa menjadi smart and good citizen yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Sekarang kita akan lanjut masuk ke bab pembahasan peran mahasiswa, tantangan global dan pentingnya kesadaran bernegara. Yang pertama, peran mahasiswa dalam pendidikan kewarganegaraan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan, bukan hanya sebagai peserta pembelajaran, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Beberapa peran mahasiswa antara lain: yang pertama yaitu menyuarakan keadilan sosial melalui aksi damai, tulisan ilmiah, atau diskusi publik. Yang kedua, menjadi contoh dalam menjalankan hak dan kewajiban, seperti ikut serta dalam pemilu atau menjaga lingkungan sekitar. Yang terakhir, menjaga semangat persatuan
Dengan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan politik, PKN mengajarkan bahwa mahasiswa bukan hanya pewaris bangsa, tapi juga pelaku aktif pembangunan karakter bangsa. Baik, kita masuk ke topik kedua, yaitu tantangan global dan relevansi pendidikan kewarganegaraan. Di era globalisasi, kita tidak hanya hidup di antara masyarakat Indonesia, tapi juga berinteraksi dengan dunia global. Ini menimbulkan banyak tantangan baru. Yang pertama, gaya hidup individualis yang sangat bahaya, yang bertentangan dengan budaya gotong royong kita sebagai warga Indonesia dan culture kita. Yang kedua adalah penyebaran hoax dan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa. Seperti contohnya banyak sekali pandangan-pandangan yang tidak benar oleh orang luar. Yang terakhir adalah ketidakpedulian terhadap isu sosial karena lebih fokus pada dunia digital. Pendidikan kewarganegaraan hadir untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kebangsaan sehingga kita tetap bisa maju tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk membahas tentang kesadaran hukum dan etika sebagai warga negara. Salah satu hal penting dalam PKN adalah kesadaran hukum dan etika. Warga negara yang baik adalah mereka yang menghormati hukum, tidak menyalahgunakan hak, tidak bersikap apatis terhadap pelanggaran yang terjadi di sekitar. Kesadaran hukum inilah yang membedakan antara masyarakat yang hanya tinggal di negara dengan mereka yang benar-benar berpartisipasi membangun negara. Sekarang saya akan membahas seperti apa sih ciri-ciri warga negara yang baik dan cerdas. Saya akan menyebutkan ciri-ciri dari smart and good citizen yang dicita-citakan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu apa? Yaitu kita harus aktif dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi. Terus yang kedua, kita harus kritis terhadap ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita jangan diam aja kalau ada isu-isu kebangsaan atau ketidakadilan dalam bangsa ini. Yang ketiga, kita harus taat hukum, namun tetap memperjuangkan keadilan. Yang keempat, terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Dan itu semua hasil dari literasi saya terhadap buku yang telah diberi oleh dosen saya. Terima kasih juga untuk Bapak Dian Herdiana yang telah membekali kami ilmu tentang pendidikan kewarganegaraan. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.